Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di atas permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet dan fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah mencari mangsa, dan menghindari musuh. Hewan apa sajakah yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi itu? Yang pertama yaitu migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos karena pada zaman dahulu burung merpati tersebut sering dimanfaatkan sebagai kurir pengantar surat. Dan bagaimana cara merpati mengetahui jalan pulang, yaitu dengan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet, burung tersebut kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua yaitu migrasi ikan salmon, yaitu ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik yang sering melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon juga memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi sungai atau lautan. Berdasar hasil penelitian profesor di Kanada, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, ada migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkannya yaitu sekitar 5-10 tahun. Migrasi penyu dilakukan secara berkelompok, tidak seperti hewan lain. Seorang peneliti bernama Kenneth Lohman dari Universitas California Utara mempelajari tingkah laku tuki dan anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan kaya akan sumber makanan. Keempat, yaitu ada migrasi lobster. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk meneliti medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat. Yang kelima, ada migrasi dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri magnetotektik bakteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotektik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik atau MP3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih baik dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia.
Magnetosum dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ada migrasi paus. Hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Kita mungkin pernah melihat berita di televisi atau membaca di koran tentang paus yang terdampar di tepi pantai. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya di atas yaitu ada banyak hewan yang ada di bumi memanfaatkan medan magnet bumi dan kemampuan mendeteksi medan magnet tersebut untuk bermigrasi. Tetapi dengan begitu tidak semua hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi tersebut dapat bermigrasi dengan baik. Baiklah, itu saja sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.